Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Najwa Nuni Hapi, kemudian ada teman saya yang bernama Iksan Ma'arif Munadi, Neneng Fadilah, dan Stefani Maigulto. Judul yang akan dibahas yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen Superindo Karawang. Yang pertama di sini ada tabel data yang telah ditentukan dari hasil kuesioner. Sebelum kita membahas linear berganda, kita akan membahas validitas dan reliabilitas kuesioner terlebih dahulu. Yang pertama ada tabel R, di mana DF sama dengan N2 atau 30 dikurangi 2 hasilnya 28. 28 dan 5% menghasilkan tabel R yaitu 0,361. Kemudian yang kedua ada validitas. Yang pertama di sini ada X1 tertera pada kolom item total statistik yang ada di video. Kemudian ada tabel pengujian yang dimana terdapat semua data valid. Kemudian keputusan ini didasarkan pada perbandingan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Data-data dengan nilai R hitung yang lebih besar dan dari nilai R tabel dikatakan valid. Kemudian ada X2, tabel item total statistik. Kemudian ada tabel pengujian. Terdapat semua data valid. Keputusan ini juga didasarkan pada perbandingan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Kemudian ada Y, item total statistik. Kemudian tabel pengujian. Hasilnya sama, semua terdapat semua data valid. Keputusan ini didasarkan pada perbandingan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Yang ketiga ada reliabilitas. Kriteria keputusannya yaitu reliable karena data tersebut dapat dikatakan reliable. Nilai R-nya yang dihitung lebih besar daripada nilai R tabel, menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kriteria dan dapat digunakan. Kemudian uji asumsi klasik. Kriteria keputusan uji asumsi ini yaitu normalnya itu P value lebih besar 0,05. Kemudian tidak normal P value lebih kecil dari 0,05. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji asumsi linearitas. Di sini ada ENUVA table. Kriteria keputusan uji asumsi linearitas yaitu linear sama dengan P value lebih besar dari 0,05. Tidak linear sama dengan P value lebih kecil dari 0,5. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil uji linearitas nilai sig deviation from linearity sebesar 0,251 lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear. Analisis regresi linear berganda. Hasil output SPSS 1. Metode enter. Variable entered. Model 1. Variable entered. Ada harga, kualitas, pelayanan. Dan ada variable remove. Tidak ada. Method ada enter. A. Dependent variable. Kepuasan konsumen. B. All requested variable entered. Menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Kedua, ada persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BN XN. Koefisienta ada model 1 konstan, kualitas pelayanan harga, unstan reject koefisien ada B 4,190 284 419. Ada STD error 1,273
1,237 117 078. Standar koefisien beta 298 654. Ada 1 3,387 2,433 5,343. Ada sig 002 022 000. A. Dependent variable, kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 4,190 plus 0,284x1 plus 0,419x2. 3. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial membandingkan nilai sigma P value dengan alfa 0,05. Koefisien model 1 konstan kualitas pelayanan harga. B 4,190 284 419. Stand error 1,237 117 078. Standar koefisien beta 298 654. 1 3,387 2,43 433 5,343. sig 002 022 000. A. Dependent variable, kepuasan konsumen. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig 1 berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih dari alfa 0,05. Kedua, tidak berpengaruh jika nilai signifikansi sig kurang dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan pengujian parsial X1 terhadap Y sama dengan setelah dilakukan uji hipotesis ditemukan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada alfa yaitu 0,22 kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak, dan dengan kata lain tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan konsumen Y. Kedua, ada pengujian parsial X2 terhadap Y sama dengan setelah dilakukan uji hipotesis ditemukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa yaitu 0,00 lebih dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara harga X2 terhadap kepuasan konsumen Y. Membandingkan nilai T hitung TH dengan T tabel TA. Koefisienta model 1 konstan kualitas pelayanan harga. Understated koefisien B 4,190 284 419. Stand error 1237 117 078. Standard koefisienta beta 298 654. 1 3,387 2433 5343. sig 0,002 022 000. A. Dependent variable, kepuasan konsumen. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. 1 berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih dari T tabel TA. Kedua, tidak berpengaruh jika nilai T hitung TH kurang dari tabel TA. Terima kasih. Kemudian ada pengujian hipotesis simultan, membandingkan nilai sig P value dengan alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig itu berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil alfa
0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan. Dalam hasil uji hipotesis didapati bahwa nilai signifikansi lebih besar dari alfa yaitu 47,611 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu H0 diterima, yang berarti tidak berpengaruh antara kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan. Kemudian ada membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F yaitu berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar sama dengan F tabel dan tidak berpengaruh jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi hasil dari F tabel adalah F dalam kurung K N dikurangi K sama dengan F 2 dibagi 28 sama dengan 3,34. Hasil dan kesimpulan. Dalam hasil uji hipotesis ditemukan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 47,611 yang lebih besar dari 3,34. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Tentang analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi, ada dua aspek yang diukur, yaitu yang pertama, besar kekuatan korelasi atau hubungan, kedua, arah korelasi atau hubungan. Positif, bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Negatif, bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Hasil dan kesimpulan. R sama dengan 0,883. Jadi, korelasi antara kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen merupakan korelasi positif ke arah kanan dan kekuatannya positif kuat. Artinya, jika kualitas pelayanan atau harga mengalami peningkatan, maka kepuasan konsumen juga cenderung meningkat dan sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.